Halo guys, kembali lagi di Cevo Edu, Chemical Engineering Forum Education. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait water pumping, bagaimana melakukan perancangannya. Pada topik kali ini kita akan membahas terkait analisis optimasi water pumping. Apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas terkait pemilihan metode STEAM NBS. Kemudian bagaimana untuk melakukan perancangan water pumping, kemudian input spesifikasi stream, pompa, dan pipa, kemudian input data analisis optimasi, membuat skema analisis optimasi dan sensitivity untuk melakukan evaluasi hasil optimasinya, dan yang terakhir nanti diskusi dan pembahasan. Oke, masuk ke dalam kasus teman-teman, gitu ya. Sebenarnya kenapa dalam kasus ini kita mengambil water pumping gitu ya, atau perpipaan. Jadi, kalau misalnya kita bekerja di industri kemudian melakukan perancangan, ternyata teman-teman, biaya terbesar itu berada di perpipaan yang mencapai 80% dari biaya peralatan lainnya, atau 20% dari biaya fixed capital investment. Ini berdasarkan risetnya Bapak Peters. Nah, maka dari itu dalam pemipaan industri kita perlu melakukan perancangan supaya nilai ini, cost ini dapat diminimasi seminim mungkin. Nah, pengaruh diameter pipa terhadap kebutuhan listrik, kemudian terkait pemasangannya, baik dari segi perpipaan pompa, kemudian pipa itu sendiri, sampai ke bagian valve, mempengaruhi kebutuhan biaya baik operasional maupun instalasi di awal pembangunan gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu Peters ini merumuskan persamaan untuk menentukan diameter optimum seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Namun, itu belum melakukan pertimbangan terkait cost. Cost dari apa? Operational cost dan fixed cost-nya, annual fixed cost. Nah, oleh sebab itu Bapak Genik mulai merumuskannya. Nah, pada kasus ini pun akhirnya kita pelajari nih bagaimana diameter optimal suatu pipa gitu ya, dengan mempertimbangkan dua parameter baru, yaitu biaya tetap tahunan atau annual fixed cost dan biaya operasional tahunan atau annual operational cost. Nah, akhirnya nanti gimana sih milih pipa yang paling ekonomis diameternya? Apakah tetap dari perancangan sebelumnya atau terdapat sedikit perubahan? Oke, mari kita next ke slide berikutnya. Nah, kalau dari Bapak Genik gitu ya teman-teman, ada beberapa persamaan yang akan digunakan, yaitu persamaan untuk annual fixed cost-nya, terutama di perpipaan, kemudian annual operational cost-nya di perpipaan juga sama. Nah, bentuk persamaannya seperti ini teman-teman, umumnya, di mana cost fix-nya, annual fixed cost-nya itu sama dengan X dikali D pangkat X dikali L dikali 1 plus F dikali A plus B. Di mana nilai X itu sendiri 124,6 dikali 1,03 pangkat 2015 dikurangi 2008. Oke. Nah, kalau di sini gitu ya, nilai F sendiri itu merupakan faktor biaya pembuatan katup, kemudian fitting, katup ini maksudnya valve ya, kemudian fitting dan pemasangannya, kemudian A itu beban modal tahunannya, annual cost-nya gitu ya, kemudian B itu biaya pemeliharaan tahunan, D-nya sendiri diameter pipa, L itu panjang pipanya. Nah, kalau X sendiri itu sebenarnya data yang diperoleh dari harga carbon steel pipanya. Oke. Nah, di sini kita nanti F-nya pakai nilainya 6,5 faktor biaya. Kemudian A dan B-nya kita buat sama, yaitu 0,1 per tahunnya. Kemudian nanti didapat hasil akhir persamaannya CF-nya gitu ya, itu sama dengan 229,8 dikali D pangkat 1,472 dikali L teman-teman semua. Oke, nah
Kemudian gimana persamaan berikutnya? Persamaan operasional cost, teman-teman. Nah, Bapak Genik nih juga membuat persamaannya, hubungannya antara annual cost terhadap perpipaan gitu ya. Nilainya itu sama dengan 8 dikali Y dikali CEN dikali 1 plus J, kemudian dikali faktor friksi, kemudian dikali L dibagi Pi pangkat 2 dikali E kali D pangkat 5 dikali M pangkat 3. Ini M-nya di sini flow mass gitu ya. Pangkat 3 dibagi rho pangkat 2. Dimana CEN sendiri ini biaya energi pemompaan gitu ya. Dimana nilainya itu $0,072 per kWh-nya. Nah, nanti kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan berdasarkan biaya di Indonesia, itu bisa disesuaikan lagi gitu ya, berapa nilai kWh-nya per kWh-nya gitu untuk industri terutama. Kemudian E itu efisiensi pompanya secara overall, itu kita ambil 0,5, ini tanpa dimensi ya. Kemudian J itu rasio loss dari tekanan akibat friksinya, friksi pressure drop. Nah, ini 0,5. Kemudian mass flow rate-nya ini untuk incompressible fluid ya, itu kilogram per second satuannya, nanti kita masukkan juga sama di 36.000 gitu ya teman-teman, kilogram per jam. Kemudian untuk Y-nya rencana capaiannya, rencana capaian itu berarti kerjanya. Nah, kerjanya ini kan kontinu 365 hari dalam 1 tahun. Nah, 365 hari, kemudian kita kali 24 gitu ya. Nah, ini nanti satuannya 8.760 jam per tahun, teman-teman. Ini salah ketik gitu ya. Nah, kemudian faktor friksinya itu M dikali epsilon per D pangkat M, dimana nilai M besar itu 0,11, 0,11. Kemudian epsilonnya itu nanti faktor rho, faktor kekerasan gitu ya. Kemudian dibagi diameter di pangkat 0,25, dimana rho itu nilai densitas fluidanya, nanti satuannya kita ambil kilogram per meter pangkat 3. Nah, nanti didapat gitu ya, setelah teman-teman input dari nilai-nilai yang di atas, didapat C0 itu sama dengan CO gitu ya, sama dengan 168,71 dikali epsilon dibagi D di pangkat 0,25 dikali L dibagi D pangkat 5. Kemudian dikali mass flow rate-nya di pangkat 3 dibagi rho pangkat 2, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana? Nah, kita nyari total annual cost-nya. Nah, ini yang kita ingin minimasi, teman-teman. Jadi, total annual cost itu dimana fixed cost-nya ditambah dengan operasional cost-nya. Seperti itu. Nah, nanti skemanya seperti ini, teman-teman. Dari tangki 1, kemudian kita pompa hingga tekanan 16 atm, kemudian masuk ke pipa yang panjangnya 2 km gitu ya, teman-teman. Kemudian masuk ke tangki kedua. Nah, di sini kondisinya feed-nya itu H2O itu 36.000 kg per jam, teman-teman. Kemudian NPSH-nya untuk pompanya 506,7 SQM gitu ya, SQMM. Kemudian pipe length-nya, panjang pipanya itu 2 km. Materialnya nanti pilih carbon steel, di mana schedule number dan diameternya itu 40 dan 6 inch, teman-teman. Kemudian konstan temperatur yang dipilih tipenya, gate valve-nya nanti 4, butterfly valve-nya itu 2, kemudian elbow-nya 12, strike teeth-nya ini 20, kemudian nanti yang kita implementasikan itu phase-nya liquid only, teman-teman. Nah, kita ini nanti diminta untuk menentukan kondisi optimum diameter pipanya, kemudian coba dibandingkan dengan persamaan Peter yang kita diskusikan di video sebelumnya, water pumping. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian simulasinya. Kita pelan-pelan aja, teman-teman. Pertama tekan new project-nya, kemudian pilih satuannya di matrix unit gitu ya.
kemudian chemicals with matrix unit, kemudian kita open. Oke, setelah muncul seperti ini teman-teman, kita input komponennya, kita hanya fokus di water pumping gitu ya. Jadi kita pilih air. Oke, kalau sudah kemudian masuk ke bagian metode. Nah, kalau berdasarkan hasil riset itu ya, kalau untuk air aja, untuk distribusi air atau memindahkan air gitu ya, kebutuhan desa gitu, itu fokusnya di metode STEAM NBS teman-teman yang punya akurasi tinggi. Nah, kita cari STEAM NBS, termasuk yang free water methodnya, kita juga pakai STEAM NBS. Nah, selanjutnya teman-teman bisa next aja langsung, kemudian masuk ke bagian simulasi. Nah, kesempatan kali ini kita tidak fokus ke simulasinya ya, tapi gimana caranya melakukan optimasi dan analisis sensitivity untuk melihat diameter optimum pipa gitu. Nah, ini sama halnya nanti kalau teman-teman melakukan optimasi di unit yang lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman melakukan simulasi yang lain. Ini simulasi sederhana aja teman-teman untuk bahan pembelajaran. Nah, pertama dari tangki 1, kemudian kita tekan gitu ya menggunakan pompa, kemudian masuk ke pipa piping yang panjangnya 2 km, kemudian masuk ke tangki yang kedua teman-teman. Nah, selanjutnya input streamnya. Oke, ini kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Kita sedikit rapikan ini. Kita ambil dari bawah. Oke. Nah, kemudian dari pompa masuk ke pipa. Dari pipa masuk ke tangki kedua. Kemudian hasilnya ini sebagai outlet. Nah, kemudian kita rapikan blok semuanya. Kemudian kita Ctrl B. Kemudian kita labeling, diberi nama di sini. Ini kita kasih tank 1. Kemudian di sini mixer 1. Pompa 1. Gitu ya. Kemudian di sini pipa. Kemudian di sini tangki yang kedua, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa input kondisi streamnya. Oke. Nah, kondisi streamnya gimana? Pada temperatur 25 kondisi standar, kemudian tekanannya 1 atm, teman-teman. Nah, kemudian pilih mass flow-nya kilogram per hour. Kemudian input ke 36.000 kg per jam untuk feed kita. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pompa. Di pompa diminta discharge pressure-nya keluarnya itu 16 atm, teman-teman. Dan pastikan untuk operasinya liquid only. Oke. Setelah itu, jangan lupa suction areanya, NPSH-nya di 507,6 teman-teman. Satuannya SQMM. Nah, kalau sudah masuk ke bagian pipa, di mana pipa di sini panjangnya 2 km, artinya 2000 meter. Kemudian kita pakai schedule number, memang pipa standar. Kemudian carbon steel, schedule-nya 40, kemudian titik awal kita ambil 6 inch. Nah, untuk carbon steel, schedule 40 diameter 6 inch, itu inner diameternya itu 0,15 meter, teman-teman. Nah, ini nanti yang sebagai pertimbangan, teman-teman. Kira-kira diameter itu tuh sudah optimum atau belum. Nah, kemudian jangan lupa thermal specification-nya nanti constant temperature. Oke. Nah, fittingnya kita sesuaikan dengan permintaan, di mana gate valve-nya kita gunakan 4, butterfly-nya kita gunakan 2, elbow-nya kita gunakan 20, kemudian betul ya. Elbow-nya 12, kemudian tease-nya 20. Elbow-nya 12,
Listnya 20. Oke. Nah, semua ini sudah diinput. Selanjutnya masuk ke pastikan yang lain sudah diinput. Nah, valid phase-nya di sini liquid only, teman-teman. Jangan lupa. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa running. Oke. Nah, kondisi ini teman-teman di mana pipa ini masih di schedule number yang memang kita tentukan sebelumnya, dan kita belum tahu nih apakah itu sudah optimum atau belum. Dan teman-teman juga bisa nyari gitu ya, pakai persamaannya Peters yang di video sebelumnya. Nah, tapi kan itu hanya rekomendasi Peter aja berdasarkan aliran turbulen. Nah, sekarang kita estimasi optimasi menggunakan cost-nya. Apakah di cost gitu tuh sudah optimal. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian model analysis tools, kemudian pilih optimasi, kemudian tekan new, kemudian di OK. Nah, di sini teman-teman akan input beberapa parameter. Nah, semisal di case ini kita masuk ke dalam Fortran-nya dulu ya teman-teman. Masuk ke Fortran, di mana di Fortran sendiri ada cost untuk fixed cost-nya, berarti F cost gitu ya, kita kasih namanya F cost, kapital semua F cost. Nah, F cost ini kita input sesuai dengan di sini 229,8 dikali diameternya, kita kasih nama diam gitu ya, pangkat berapa? Pangkat 1,472. Oke. 1,472 dikali apa? Dikali lengthnya, dikali panjangnya. Kita kasih pipe L gini ya, panjang length, pipa length. Kemudian selanjutnya operational cost, kita kasih nama OP cost gitu ya teman-teman. Nah, di OP cost sendiri kita bagi menjadi dua kelompok aja teman-teman. Dua kelompok apa? Di sini sendiri, kemudian ini sendiri. Jadi nanti epsilon per D pangkat 0,25 per D pangkat 5 itu sendiri. Nanti L dikali M pangkat 3 per rho pangkat 2 itu sendiri. Oke. Nah, kita definisikan ini sebagai term gitu ya.